Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol. Kita lanjut lagi belajar Laravel-nya. Sekarang kita masuk ke materi untuk pembahasan relation database ya. Atau jadi istilahnya table kita memiliki hubungan dengan table yang lain gitu ya, berelasi ya. Jadi kalau kita teman-teman masuk ke database ya, database spiral, mungkin kalau teman-teman yang baru ngikutin bisa lihat dari awal ya, biar enak, biar bisa lebih nyambung ngikutinnya. Jadi masuk ke database spiral, kemudian masuk ke designer. Jadi kan sebelumnya kita sudah bikin relasi nih untuk table kita. Jadi studi kasusnya ini kita dengan table karyawan ya, dimana table karyawan ini berelasi dengan divisi dan jabatan ya. Jadi di table karyawan ini ada dua foreign key yang merefer ke jabatan dan divisi. Jadi jabatan ID dan divisi ID ya teman-teman ya. Nah oke, sekarang coba kita di project kita ya. Kita masuk ke project kita dulu, kalau nggak salah Laravel Spiral. Oke, kita buka. Nah di sini juga gue akan implementasinya, kita nggak nyentuh langsung ke projectnya ya, artinya kita coba pakai Tinker dulu ya. Jadi Tinker itu kalau teman-teman yang belum tahu, jadi kayak fitur, bukan fitur ya, kayak eksekusi. Kita bisa jalanin script PHP lewat command line ya istilahnya gitu. Jadi pertama PHP artisan Tinker, kita jalanin dulu si Tinkernya. Ini kita minimize dulu. Oh, kita bukannya di sini aja deh ya. PHP artisan Tinker. Oke, jadi kita nggak masuk ke codingan kita, tapi kita tetap perlu deh nanti kita, karena perlu model nih. Nah sebelumnya kita buat model aja dulu ya. Kita buat modelnya di sini deh. Kita akan buat model di app models. Nah di sini ya. Ini kita quit dulu aja. PHP artisan make model models, karena kita mau masukin ke sini modelsnya, kita kasih nama karyawan karena kan kita mau buat si model untuk karyawan ini ya. Nanti akan kita relasikan dengan jabatan nih, karyawan warisan tipe artisan mah ibu-ibu. Oke, sip, udah jadi modelnya harusnya. Nah jadi di sini pertama kita tentuin dulu nama tabelnya, karena nama tabel kita kan bukan karyawan gitu ya, enggak singularnya gitu ya. Tabel sama dengan karyawan gitu. Oke. Nah pertama kita akan input data dulu nih ke tabel karyawan sini. Ini kita simpan dulu karena kita kan belum punya recordnya nih. Si karyawan kita belum punya, kita coba masukin dulu. Jadi pakai Tinker kita bisa input data lewat sini ya. Jadi misalkan kita buat variabel karyawan sama dengan new app, kita masuk ke namespace nya models karyawan. Oke, sip. Nah kemudian kita apa yang kita mau isi, karyawan
nama karyawan kita isi dengan Abdul, nama gue. Oke, kemudian tanggal masuk, mungkin tanggal masuk kita kosongin aja ya. Ini kita isi di bagian jabatan aja ya. Ini kan kemarin waktu kita buat dummy data, kita udah buat insert di jabatan ya. Ini kita masukin ID 1 aja nih di bagian jabatan ID. Oke. Nah, di sini berarti jabatan ID sama dengan 1 gitu ya. Kemudian string karyawan ini kita save deh. Oke, true. Nah, kalau udah true harusnya udah berhasil nih. Nah, jadi kita udah berhasil. Kita udah punya data yang berelasi nih. Nah, jadi kalau database kita bukan database ya, table kita sudah berelasi, ini kalau di PHP MyAdmin nih otomatis ini nge-refer nih, jadi ada linknya. Jadi kalau kita klik, ini akan ngebuka ke table referensinya gitu ya istilahnya. Oke, kita back aja. Nah, ini udah berelasi. Nah, kemudian gimana kalau kita mau nampilin si jabatan ID? Jadi misalkan kita mau tahu si Abdul ini jabatannya apa sih gitu kan. Padahal kan di sini cuma disimpan ID-nya doang. Nah, harapan kita kan nanti dengan kita merelasikan ini, kita bisa tahu nih si Abdul ini jabatannya apa gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk merelasikannya kita tinggal buat aja nih. Kita bikin public function di sini. Public function. Nah, di sini public function benar ya. Kita buat namanya jabatan sesuai dengan nama modelnya ya. Kemudian kita langsung return. Jadi teman-teman perhatiin di sini ya. Ini this. Nah, jadi untuk relasi itu ada yang namanya one to one, one to many, dan many to many. Nah, di sini kita relasinya pakai one to one ya. Jadi kalau one to one itu istilahnya has one ya. Has one itu berarti si jabatan ini, kalau kita pakai has one ya, kalau kita lihat ya di dokumentasinya, has one. Nah, ini berarti si jabatannya ini kan tabel jabatan ya. Ini yang refer tabelnya ya. Dia memiliki relasi ke foreign key, berarti dia mengarah ke foreign key, foreign key-nya gitu ya. Ini kan dia foreign key-nya itu di tabel karyawan ya. Jadi itu kita pakai has one. Nah, karena kita si karyawan ini nge-refer ke tabel jabatan, maka kita pakainya belongs to. Jadi dia ini bersama dengan gitu istilahnya. Dia mau kita tarik relasinya ke tabel jabatan. Ini namespace-nya app jabatan gitu ya. Oke, nah coba kita simpen. Ini harusnya ini udah bisa berelasi nih. Nah, kemudian gimana kita untuk mengakses si jabatan ini? Nah, jadi ini kita quit dulu ya. Nih. Kemudian kita jalanin lagi tinkernya. Oke, ini kita inisialisasi lagi. Nah, jadi gini. Kita kan tahu nih si karyawan itu ada ID nomor 1 ya. Jadi kita find dulu string karyawan, kita find 1 ya, harusnya nampil kan. Nah, nampil nih.
Abdul. Ini tabel karyawan ya teman-teman ya. Kita perhatiin ini tabel karyawan. Kemudian gimana kalau kita mau manggil si tabel jabatan ini, karena kan udah kita relasiin ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja, kemudian kita panggil si jabatannya. Sorry, jadi ini bukan metode ya, jadi tinggal kayak gini teman-teman ya. Nah, dapat. Ini kan tabel ini nih, jabatan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi nanti untuk prakteknya ya kita tinggal kayak gini aja. Nah, cuman gimana kalau misalkan kondisi ini kita coba jalanin deh ya. Ini gua quit dulu. Maksudnya jalanin, jadi kita coba buat controller deh. PHP artisan make, kita buat controller. Oke, kita buat controllernya di ini kan bakal jadi master data ya. Kita masukin ke sini ya, master data karyawan controller min R ya, jadi biar ada resource-nya. Oke. Ini salah nih, harusnya pakai nggak pakai backslash ya. Ini gua hapus dulu aja. Oke. Teman-teman ketik up aja ya, biar kita ambil history terakhir ya. Nah, jadi harusnya pakai slash ya, nggak pakai backslash. Nah, ini udah bikinnya di sini. Jadi kan kalau kita akses misalkan di sini aja ya, di index kita misalkan echo sembarang aja ya, berarti master data karyawan controller, kita buka web dulu nih, kita belum punya routes-nya nih. Ini kan ada yang sudah pakai resource ya, kita copy aja, master data karyawan, di sini karyawan controller. Oke, jadi ini kalau untuk routing, buat kalau kita punya controller yang resource, kita manggilnya cukup kayak gini ya. Kalau teman-teman yang baru nonton video ini, gue saranin nonton nih yang bagian saat bikin routing pakai resource ya, atau bikin controller pakai resource ya. Oke, kita udah punya routingnya, coba kita akses. Kita running dulu ya, kita belum running nih tadi. PHP artisan serve local servernya kita jalanin dulu, kita buka. Oke, ini dashboard, berarti kita nggak ke dashboard, master data karyawan. Nah, kalau index harusnya master data karyawan, master data karyawan. Nah, tipe ya teman-teman ya. Karyawan controller does not exist. Karyawan controller, salah lagi nih. Kita rename aja dulu ya.
controller. Oke, sorry ya, ada typo. Coba kita refresh. Karyawan controller. Karyawan controller. Oke, namespace-nya nih. Nama kelasnya ya. Namespace-nya udah benar. Controller master data, kelasnya karyawan controller. Oke, jadi harus sama ya. Sip. Nah, udah berhasil ya akses ya. Nah, berarti kita mau tadi coba tampilin Ctrl B. Kita tampilin di controller kita di sini. Nah, jadi kita tinggal kita import dulu nih model kita. Apa namanya tadi, karyawan ya. Nah, ini udah otomatis di import nih. Karyawan find ya, sama aja, find 1 ya. Kemudian apa namanya tadi, jabatan. Oke, ini kita bikin variabel aja, karyawan sama seperti di ini tadi ya, di Tinker. Nah, kemudian kita damdai di sini, string karyawan, titik koma. Sip, kita refresh. Nah, dapat ya, dapat nih. Kalau kita lihat di sini datanya, nah divisinya staff IT. Kemudian kalau misalkan kita mau tampilin gini deh, kita echo, bisa di sini ya, kita aja langsung nama karyawan di sini, string. Ini berarti gue bikin 2, yang satu buat karyawannya, yang satu buat jabatan. Jadi gini teman-teman ya, nanti di view tinggal kayak gini aja manggilnya sih, tinggal kita kirim aja string karyawan nama karyawan, titik koma. Oke, kemudian jabatannya berarti string jabatan. Oke, kita cek ya, ini karyawan, nama jabatannya, nama underscore jabatan gaji pokok, nama underscore jabatan, titik koma. Kita coba 2 field aja ya. Ini kita tambahin BR deh. Oke, coba kita refresh. Apa yang terjadi? Refresh. Nah, nampil ya teman-teman ya. Jadi di sini kita dapat nama karyawannya, dan karena berelasi ini kita sudah hubungkan, jadi nampil nih si staff IT-nya. Nah, kalau kita mau butuh field yang lain ya tinggal kita panggil aja gaji pokok misalkan ya. Gaji pokok. Oke, ini jabatan. Gaji pokok. Suka sering tipe nih. Kita close aja deh. Kita deketin sini deh. Kita refresh. Nah, dapat gaji pokok ya 5 juta. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi yang mau gue sampein. Gimana kalau misalkan kita set nama fieldnya ini bukan jabatan underscore ID ya. Jadi kalau Rafael ini saat si foreign key-nya ini, atau kita mau hubungin table ya, misalkan kita punya table itu yang mau kita relasin table jabatan. Nah, kita buat foreign key-nya ini ya nama tablenya underscore ID. Ini otomatis si Laravelnya udah paham nih.
ini akan menghubungkan dengan si ID yang ada di tabel jabatan. Nah, kalau misalkan kita beda gitu ya, misalkan kita balik deh ID jabatan gitu, ID underscore jabatan kayak gini, atau jabatan aja gitu ya, jabatan gitu misalkan. Kita simpen. Ini harusnya udah nggak bisa nih, error tuh, karena nggak dapet nih si relasinya itu kan, non object. Jadi ini kan nol nih karena nggak nemu. Berarti kita kasih kondisi nih kalau mau nggak error ya, if string jabatan ini kita baru masuk ke sini kalau dapat jabatannya ya, biar nggak error gitu. Kita refresh, nama jabatan if jabatan, kenapa masih masuk ke sini? Kita komen, harusnya nggak error nih. Nah, nggak error. Coba kita tandai si string jabatannya. Oh, jabatannya 1 nih. Oke, jadi kita lanjut. Ini jadi error ya karena dia nggak dapet. Nah, gimana kalau kita mau hubunginnya saat kondisinya beda? Nah, jadi kita perlu kasih tahu si Laravelnya di bagian modelnya ini tadi, dia mau ngerujuknya kemana gitu, ke revertible-nya. Jadi kita kasih tahu ini bukan ke revertible-nya ya. Jadi si foreign key yang di sini maksudnya. Jadi foreign key di table yang akan kita relasikan ke si karyawan ini. Foreign key-nya kan tadi kita udah rubah ya. Yang tadinya jabatan ID, coba jadi jabatan doang nih. Nah, gini. Coba kita refresh. Oh, masih belum bisa. Jabatan. Tadi namanya jabatan. Jabatan. Oke. Coba jabatan sih harusnya nih. Jabatan, takutnya tipe lagi nih. Jabatan. Oke. Kita simpan, kita refresh. Nama jabatan of non-object, ini dia masih belum dapat ya. Coba kita cek dulu jabatan, jabatan.id, atau gini ya, kita tadi kan jabatan ID, kita ubah jadi ID jabatan dia. Oke, di jabatan gini. ID underscore jabatan. Simpen. Nah, udah bisa. Jadi dia bingung tadi tuh, jabatan tuh apa. Jadi nggak boleh sama dengan nama tabel yang berelasinya ya, itu yang si foreign key-nya. Oke. Jadi ini udah berhasil. Jadi kayak gitu kalau misalkan kita nggak sesuai dengan yang mau kita relasiin ya, si tabel primary-nya. Tabel induk lah istilahnya, kayak gitu. Ini kita balikin aja. Jadi jabatan ID.
jabatan ID. Jadi gini ya, kalau kita refresh nih error lagi teman-teman ya. Oh enggak, tuh enggak error. Di sini kita balik jabatan underscore ID, ini sama aja ya. Jadi kita set ini pun jadi sebenarnya udah bisa otomatis, tapi kita set tetap kayak gini tetap bisa. Ini nampil nih. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, gua rasa video kali ini cukup sampai sini dulu ya untuk yang relasi one to one ya. Nah, next gua akan buat untuk relasi one to many ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.